dan berpartisipasi dalam fokus group discussion pada hari ini. Nah, mungkin saya mau perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Puput. Pada kesempatan hari ini saya bertindak sebagai moderator untuk membantu jalannya diskusi pada hari ini. Selain itu, terdapat di samping saya ada Saudara Ima sebagai natulen yang akan mencatat poin-poin pada sesi diskusi hari ini. Mungkin Ima boleh perkenalkan lebih kepada teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Tasya Mariati, biasa dipanggil Ima. Di FGD ini saya sebagai natulen. Oke. Sebelum kita memulai diskusi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari FGD ini bertujuan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan pengalaman dan pendapat masyarakat Indonesia terhadap LGBT. Nah, fokus utama dari diskusi ini itu untuk menentukan tidak untuk menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan untuk memahami bagaimana sikap atau peserta ini memandang isu tersebut berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai maupun lingkungan yang dimiliki. Nah, saya menegaskan dalam diskusi ini tuh tidak ada jawaban benar atau salah. Semua pendapat sangat berharga karena setiap orang itu memiliki pengalaman dan cara pandang yang berbeda-beda. Karena itu, saya berharap seluruh peserta itu dapat menyampaikan pendapatnya secara jujur dan terbuka dan tetap menghormati peserta-peserta lain meskipun perbedaan pendapat. Oke, apakah seluruh peserta bersedia mengikuti diskusi ini? Iya, bersedia. Oke. Mungkin langsung saja ya kita masuk di sesinya. Sebelumnya itu saya mau menyuruh teman-teman untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk sebelah kanan saya mungkin. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lola. Umur saya ini 20 tahun. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Botswana. Perkenalkan, nama saya Jenny Kristina Onsu. Usia saya 20 tahun. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Botswana. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Melisa. Umur saya 21 tahun. Saya dari Universitas Botswana, Fakultas Psikologi. Baik, perkenalkan, nama saya Aprilia Putri. Teman-teman bisa panggil saya April. Umur saya 23 tahun. Saya berasal dari Universitas Botswana, jurusan Psikologi juga. Baik, perkenalkan, nama saya Tarisa Aulia Priani, biasa dipanggil Ica. Usia saya itu 20 tahun. Saya dari Universitas Botswana, jurusannya seperti kalian semua. Oke, mungkin di sini kita sudah saling kenal ya. Kalau misalnya sebelum kita masuk ke pembahasan pertama ini, ketika teman-teman sekalian mendengarkan kata atau istilah orientasi seksual dan identitas gender, apa pertama kali yang terlintas di pikirannya teman-teman? Mungkin saya persilakan kepada Kak April dulu untuk memberikan pendapat. Baik, kalau menurut saya pribadi, yang pertama terlintas di pikiran saya terkait hal tersebut itu mungkin yang ada di sekitar saya itu seperti yang lesbi sama yang namanya gay. Oke. Kalau untuk Kak Talisa? Kalau saya mungkin orientasi apa ya? Mungkin karena kita banyak kayak keberagaman budaya itu, bisa belum pernah kepikiran apa itu LGBT, kayak gay dan lain-lainnya. Oke. Kalau untuk saudara Pak sendiri gimana? Kalau menurut saya mungkin ada rasa kayak tidak terima begitu, tapi saya juga penasaran lebih lanjut tentang bagaimana sih itu LGBT, apa sih yang mereka rasakan sehingga mereka ini melakukan hal seperti itu. Oke. Kalau untuk Kak Jenny? Kalau saya sendiri
sebenarnya saya kurang paham mengenai LGBT itu karena memang di lingkungan saya kayak kurang walaupun ada satu dua tapi saya kurang kurang apa ya, kurang mau kurang ingin mengetahui hal seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mendengar dari teman-teman sekalian ya bermacam-macam tentang orientasi seksual dan identitas gender atau bisa dibilang LGBT ya. Nah, saya mau tanya, apa sih yang membuat teman-teman itu pertama kali atau kayak gimana sih teman-teman ini tahu tentang istilah LGBT itu? Mungkin saya persilakan kepada saudara Kaji dulu bagaimana? Kalau dari saya sendiri kan terutama di Indonesia ini LGBT itu udah masuk maybe sekitaran peringkat keempat dengan LGBT terbanyak, dan itu salah satu hal yang sudah dinormalisasikan untuk saat ini. Dan mungkin dari situ juga saya awalnya tahu LGBT karena di lingkungan kita kan udah segitu banyaknya ya berkeliaran LGBT itu sendiri. Mungkin itu saja kalau dari saya. Oke, kalau untuk saudara Melsa bagaimana? Bisa diulang dulu pertanyaannya tadi? Oleh kalau misalnya mendengar istilah LGBT ini di mana kakak-kakak semua ini pertama kali mendengar istilah tersebut, maksudnya dapat informasi dari mana atau kayak melihat ke di lingkungan sekitar di sosial media atau bagaimana? Oke, baik. Kalau itu saya lebih ke lihat di sosial media seperti tadi saya bilang, saya kurang di lingkungan saya itu kurang mengenai hal itu. Jadi hal itu saya dapat di sosial media. Oke, mungkin untuk saudara Abdul bagaimana? Ya, kalau menurut saya sama kayak jawabannya saudara yang tadi. Kan sekarang ini banyak sekali platform itu yang menginfokan kita semua itu di TikTok, di Facebook, IG juga banyak kan tentang LGBT, perkembangan LGBT di luar negeri itu bagaimana. Bahkan juga di Indonesia itu sudah seperti yang dibilang saudara Jini itu sudah dinormalisasi sekali. Nah, jadi bisa dilihat dari situ. Oke, kalau untuk saudara Lola bagaimana? Kalau saya juga sama dengan April. Biasanya saya itu lihat info di internet, lalu diperkuat juga dengan kondisi lingkungan saya di mana saya kayak dapat beberapa orang yang menyimpang, dia lesbi maupun homo atau gay, paham ya. Jadi di sekitaran saya juga dapat orang-orang yang seperti itu. Jadi mungkin mereka ini menormalisasikan hal-hal tersebut. Oke, kalau untuk saudara Tarisa sendiri Kalau saya mungkin sama dengan saudara Nelsa, maupun Lola, karena di sekitar saya ada beberapa teman-teman saya yang menyimpang. Saya berpikir bahwa kenapa sih dia bisa melakukan hal penyimpangan seperti itu? Apakah dia tidak berpikir bagaimana ke depannya nanti? Oke, baik. Nah, mungkin kalau saya tanya, menurut teman-teman sekalian, apakah informasi mengenai LGBT yang beredar di masyarakat itu sudah cukup jelas dan mudah dipahami? Maksudnya itu informasi seperti apa yang sering teman-teman itu temui atau kayak permasalahan apa yang ada di Indonesia yang sering teman-teman temui gitu. Mungkin dipersilakan untuk saudara Lola. Yang paling sering ketemu ya mungkin karena lingkunganku juga, teman-temanku juga ada yang menyimpang seperti itu. Jadi yang kayak biasa juga yang kayak kayak saya temui begitu. Jadi informasinya itu mengalir begitu ke saya. Teman saya juga ini biasa bercerita tentang apa
yang dia rasakan, apa yang sudah dia buat. Nah, seperti itu, jadi kayak informasinya itu mengalir terus ke saya. Oke, baik. Jadi informasinya itu mengalir terus ya. Mungkin silakan untuk saudara Haji bagaimana? Dari saya, informasi yang paling sering saya dapatkan terkait LGBT sendiri itu bisa kita lihat di platform TikTok. Di situ ada banyak sekali influencer, bahkan sebagai role model sendiri mereka masih melakukan hal-hal penyimpangan seperti itu, dan mereka memantaskan hal tersebut untuk dipertontonkan di media sosial mereka. Dan menurut saya itu sudah masuk ke ranah yang cukup negatif ya, yang dapat mempengaruhi pemikiran gen-gen di bawah kita yang belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu cukup mengganggu sih bagi saya. Oke, baik. Kalau untuk saudara Nelsa sendiri, Oke, baik, menurut saya seperti tadi yang saya katakan bahwa informasi yang saya dapat soal mengenai itu saya mendapatkan di sosial media. Nah, saya orangnya itu jika saya mendapatkan informasi seperti itu, saya kayak tidak mau ingin mengetahui hal seperti itu, karena menurut saya hal seperti itu bisa berdampak pada diri kita kalau kita sering nonton, mendengarkan. Jadi hal seperti itu saya kayak tidak ingin mengetahui. jadi saudara Nelsa ingin menghindari ya. Iya. Oke, kalau untuk saudara April sendiri bagaimana? Kalau saya terkait informasi yang saya dapatkan terkait LGBT ini, biasanya itu tentang penyakitnya. Kayak ada penyakit yang kayak HIV, teman-teman pasti tahu lah. Terus juga dengan ada barusan ini ada beredar di salah satu saya dapat di Instagram itu ada saling share itu yang penyakit, nah itu biasanya itu. Terus juga terkait juga tentang pendapat itu yang bilang itu akan menular. Menurut saya orientasi seksual seseorang itu tidak bisa menular, karena itu pasti itu paling ada cuman kayak dipengaruhi. Kalau soal nafsu itu tidak bisa menular. Itu yang saya dapatkan dari LGBT tersebut. Saya sebenarnya tidak searching, cuman karena kebanyakan yang seperti saudari Jini bilang yang di Indonesia itu bahkan influencer itu sudah menormalisasikan, jadi itu bisa muncul di timeline kita sehari-hari di platform TikTok. Jadi itu sudah termasuk biasa sebagai tontonan. Oke, kalau untuk saudara Kalau saya dari informasi yang saya dapat itu mungkin dari film-film Thailand begitu. Kan film Thailand ada beberapa yang menormalisasikan hal begitu, bahkan ditayangkan di semua platformnya, dan mungkin beberapa teman saya yang menyimpang dia dia pamerkan di sosial medianya untuk hal penyimpangan tersebut. Menurut saya itu ya hal yang cukup negatif lah untuk dipamerkan. Oke, nah menurut teman-teman sekalian, apakah setuju dengan pendapat April kalau misalnya orientasi seksual itu tidak menular? Saya setuju kalau orientasi seksual itu tidak menular. Namun yang perlu kita highlight di sini adalah ketika kita sudah masuk ke dalam lingkungan itu dan kita misalnya si LGBT ini sudah mulai menyebar, sudah mulai mendominasi. Kalau mereka sudah mulai mendominasi seperti itu, otomatis kan generasi-generasi muda yang lain juga mulai menormalisasikan hal tersebut, dan itu juga membuat sugesti kepada generasi-generasi baru. Jadi memang orientasi seksual itu tidak menular, tapi sugestinya itu kepada generasi yang baru itu yang bisa mempengaruhi mereka untuk melakukan hal penyimpangan tersebut. Oke, baik. Bagaimana sama teman-teman sekalian? Apakah ada lagi yang
sosial pertemanan itu dengan menolak keras yang namanya LGBT, kita kan tidak akan ikut-ikut ke zona tersebut. Makanya itu yang dibilang dia tidak mau mengaruhi orientasi seksual kita, karena kalau kita membatasi diri kita pasti hal tersebut tidak akan masuk di lingkungan kita dan mempengaruhi pola pikir kita nanti. Oke, kan tadi teman-teman bilang kalau misalnya tidak mempengaruhi ya. Bagaimana dengan yang dikatakan sama Tarisa? Kan tadi Tarisa bilang kalau misalnya dilihat dari film-film Thailand, terus ada teman-temannya yang melakukan hal itu karena cuma dari tontonan film Thailand. Terus bagaimana pendapatnya teman-teman? Kalau saya itu mungkin karena dia sudah kecanduan, karena yang namanya film Thailand itu saya juga ada kasus temanku juga suka sekali nonton film BL lah namanya istilahnya. Nah dia itu tidak terpengaruh, jadi saya bisa ambil kesimpulan kalau tersebut itu dari diri kita masing-masing. Seperti saya bilang itu self defense kita, kalau kita sama sekali menolak kayak ini buruk, ini tidak boleh diikuti, mungkin itu tidak akan membuat kita ikut-ikut juga. Atau mungkin ada orang yang bisa dibilang kelainan seksual namanya fetish. Nah itu bisa jadi salah satu pemicunya kenapa orang itu mungkin masuk ke zona yang namanya penyimpangan tersebut. Oke, mungkin saya tanya bagaimana pendapat saudara Nelson tentang pendapatnya Kak Jini dan saudara April, apakah setuju atau ada sanggahan begitu? Oke, jadi menurut saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Kak April dan Kak Dini, karena itu tergantung dari kepribadian kita masing-masing. Kalau kita merasa bahwa itu hal kayak membuat kita merugikan, nah usahakan itu kita menjauhi hal itu, karena ya memang hal itu berdampak negatif bagi diri kita. Jadi kalau menurut saya sama seperti dibilang tadi Kak April sama Kak Jini, itu tergantung dari kepribadian kita masing-masing. Oke, kalau menurut saudara Lola sendiri bagaimana? Oke, saya juga setuju dengan pendapatnya Kak April. Kalau memang itu dari diri kita sendiri, dimana kan saya juga tadi bilang kalau saya punya teman yang menyimpang, dia juga berawal dari nonton film Thailand, tapi saya juga kayak cari tahu lagi ke teman-teman lain saya yang ternyata dia juga nonton, tapi ternyata dia kayak dia nonton tapi dia tidak Tidak terpengaruh sama ya, dia tidak terpengaruh. Jadi yang kayak memang dari dirinya sendiri. Kalau untuk saudara Tarisa sendiri, Saya juga setuju dengan pendapatnya teman-teman semua, karena diri kita itu tidak bisa ditahan dengan sesuatu yang diinginkan. oke, baik, menarik sekali ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman sangat setuju sekali pendapatnya kalau LGBT itu tidak dapat mempengaruhi, tapi tergantung dari kita sendiri ya. Oke. Nah, bagaimana menurut teman-teman sendiri tentang pandangan masyarakat Indonesia itu terhadap LGBT pada saat ini? Mungkin dipersilakan kepada saudara langsung. Kalau menurutku mungkin beragam ya, karena setiap orang itu beda-beda. Mungkin ada yang menerima, ada yang menolak, dan maaf ya, mungkin di antara mereka ada yang kayak jijik begitu toh sama yang penyimpangan begini. Jadi menurutku ini kayak beda-beda menurut pandangannya orang-orang. Kalau menurut Lola sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih ini kayak tidak betul ya, kayak tidak bagus untuk dinormalisasikan, karena nanti kayak kedepannya ini bagaimana dengan generasi kedepannya. Jadi kayak menurutku ini tidak bagus untuk dinormalisasikan. Oke, kalau menurut saudara Tarisa sendiri bagaimana menurut
Saudara Talisa tentang pandangan masyarakat Indonesia terhadap LGBT pada saat ini. Baik, kalau menurut saya mungkin orang di Indonesia itu kayak sudah mau menormalisasikan begitu, tapi kan kita sebagai muslim pasti tahu kan semua, mungkin maaf yang muslim, bagaimana tanggapannya kalian tentang LGBT ini sih, pasti kayak ya dinormalisasikan lah dalam agama kita begitu. Maaf mungkin ini untuk yang beda-beda agama. Terus kalau menurut saya tuh tidak mau generasi selanjutnya itu kayak terpengaruh dengan adanya LGBT ini, karena pasti generasi alfa berikutnya pasti bakalan ikut terus-terusan jika melihat terus LGBT. Oke, baik, menarik sekali. Bagaimana tentang pendapatnya saudara Kak Jimmy tentang itu? Kalau saya kurang lebih sama seperti mereka berdua. Kalau untuk pandangan masyarakat sendiri, pertama kita lihat dulu ya, dari segi presiden saja itu sudah menetapkan bahwa LGBT sendiri itu sudah masuk ke salah satu ancaman negara, dan itu sudah dia masukkan ke dalam undang-undang, yang dimana sudah pasti kalau seorang presiden sudah menetapkan hal tersebut sebagai ancaman, sudah pasti juga bukan sudah pasti ya, tapi mungkin dari segi masyarakat sendiri juga sudah bisa melihat, dan mungkin lebih banyak juga yang kurang menormalisasikan hal tersebut. Apalagi yang Tarisa bilang tadi, di Indonesia ini kan mayoritas, mohon maaf, negara muslim ya, dan kebanyakan di masyarakat beragama muslim itu sendiri sudah pasti sangat menentang ya hal tersebut. Jadi kalau dari saya sendiri seperti itu. Oke, kalau untuk saudara April bagaimana? Kalau saya kan kalau di Indonesia ini pasti ada pro dan kontra kan. Saya sebagai rakyat saja tidak menormalisasikan hal tersebut. Tapi karena banyaknya influencer yang notabene itu untuk diikuti lah sebagai diikuti di platform itu sudah menormalisasikan. Bahkan muslim pun ada yang menormalisasikan hal tersebut. Jadi itu menurutku itu sudah sangat dinormalisasikan di negara kita, dan juga susah untuk mendefect hal tersebut karena sudah masuk sekali, sudah merajalela sekali yang namanya LGBT. Oke, baik. Kalau untuk saudara Nelson sendiri? Oke, menurut saya mengenai masyarakat, pandangan masyarakat terhadap hal itu kayaknya dia tergantung lagi dari orangnya masing-masing, bagaimana pandangannya mereka soal mengenai hal itu. Jadi kalau menurut saya ya seperti tadi teman-teman katakan bahwa hal tersebut tidak bisa dinormalisasikan karena memang itu sangat berdampak bagi kedepannya, generasi kedepannya. Oke, baik, menarik sekali ya. Kalau saya menyarankan beberapa hari ini ada kasus di TikTok, kalian teman-teman lihat kalau banyak itu kaum LGBT atau gay atau bisa dibilang sebagai bencong, demo terus, mereka kayak bilang kalau mereka itu dirampas hak asasi manusianya, katanya kayak diintimidasi di negara sendiri. Nah, bagaimana pendapatnya teman-teman tentang hal itu? Apakah memang betulkah atau teman-teman setuju? Mungkin boleh dikeluarkan pendapatnya, mungkin dari Kak Cini dulu. Oke, baik. Mereka berasa dirampas ya haknya. Kalau dari segi POV saya sendiri sebagai masyarakat,
kita perlu tahu dulu mereka yang dirampas itu dari segi apanya, sedangkan mereka sendiri masih bisa berkeliaran bebas. Cuman seperti yang kita bahas tadi, pandangan masyarakat kan itu sudah apa ya, sudah turun temurun gitu, melihat mereka atau menatap mereka rendah karena mereka kan apa ya, di platform yang terkenal itu kebanyakan dari LGBT sendiri itu mencerminkan sisi-sisi yang negatif. Bisa kita lihat dari beberapa berita yang sudah beredar saat ini, kayak tidak ada hal positif yang bisa kita ambil dari LGBT. Semuanya rata-rata beritanya itu negatif semua. Jadi kita perlu tahu dulu mereka ini yang mereka bilang dirampak haknya, dirampak hak asasi manusianya itu seperti apa kalau dari segi POV-nya mereka. Ya. Oke, baik, menarik sekali. Mungkin untuk saudara April bisa menyampaikan. Jadi kalau menurut saya sangat setuju sekali sama pendapat saudara Jimmy, dan juga namanya kita sekarang ini berada di negara Indonesia yang notabene kita tuh mempunyai norma-norma dan Pancasila dan menjunjung tinggi yang namanya Pancasila, dan mau tidak mau kita harus mengikuti yang ada di ketentuan di negara kita. Oke, kalau untuk saudara Nelsa sendiri bagaimana? Oke, kalau menurut saya seperti tadi Kak Jini bilang, seperti Kak Jini tadi bilang bahwa dari segi mananya mereka merasa hal seperti itu. Kalau menurut saya yang sebenarnya di hak yang sebenarnya kita hak sebenarnya kita pikirkan itu sebenarnya mereka tidak merasa seperti yang tadi Kak bilang, Dirugikan atau dirampas atau Iya. diintimidasi? dirugikan karena menurut saya mereka tidak sih yang merugikan masyarakat, karena hal itu membuat generasi ke depannya akan bakalan melenceng begitu. Oke. Kalau untuk saudara Nola sendiri bagaimana? Oke, saya setuju dengan pendapat mereka bertiga tadi. Kita perlu tahu dulu mereka ini dirugikan dalam bentuk hal apa, hak apa yang kita rampas atau pemerintah rampas ini dari mereka, sehingga mereka merasa dirugikan dan melakukan demo. Dan menurutku sama tadi halnya dengan Nelsa, justru mereka yang merugikan masyarakat karena itu tadi berdampak di lingkungan sekitarnya, atau bisa jadi mereka ini kayak bergaul dengan lingkungan sekitarnya dan menarik orang-orang yang ada di sekitarnya ini untuk ikut melakukan hal seperti itu, dan itu juga berdampak untuk generasi kedepannya, apalagi di negara kita tadi ini seperti yang Kak April bilang, kita punya aturan. Oke, kalau untuk saudara Saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Lola. Kata bencong kan tadi, bencong itu kan kayak banyak sudah banyak di Indonesia. Apalagi yang kayak mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang memiliki di sini teman yang seperti itu, dan mungkin tuh kan mereka menormalisasikan di circle-nya mereka. Menurut saya itu sangat merugikan untuk kedepannya sih, karena pasti bakal dia tarik lagi temannya untuk masuk ke hal tersebut. Oke, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Tidak ada ya. Oke. Apakah teman-teman sekalian ini pernah bertemu atau
yang LGBT, terus mungkin boleh diceritakan bagaimana pengalamannya kalian atau cara pandangnya kalian lihat mereka yang LGBT ya, mungkin saudara Lola. Oke, kebetulan selama saya bersekolah di lingkungan saya itu saya mendapatkan ada yang lesbian, ada yang gay seperti itu, dan kebetulan saya sedikit akrab dengan teman saya yang gay ini. Oke. Lalu saya sempat bercerita dengan dia apa yang membuatnya gay. Saya juga menggali semacam latar belakangnya. Ternyata dia seperti itu juga karena pengaruh dari lingkungan keluarganya, dimana teman saya ini dia apa ya, kayak dari kecil itu tidak mendapatkan peran dari ayahnya dan dia hanya mendapatkan peran dari ibunya. Nah mungkin peran dari ibunya ini yang terlalu apa ya, kayak semacam pengaruh perempuan itu ke dia itu mengalir. Jadi selama dia tumbuh dia selalu bersama dengan ibunya, jadi itu juga berpengaruh ke lingkungannya, ke kehidupannya, ke perilakunya. Jadi dia menyimpang untuk kayak berpikiran bahwa dirinya ini perempuan, dirinya ini disukai sama laki-laki. Jadi menurutku ini bisa berpengaruh karena dari lingkungan keluarga sendiri. Oke, apakah teman-teman sekalian setuju dengan pendapatnya Lola kalau misalnya LGBT itu atau hal tersebut itu bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan? Kalau saya setuju. Karena kalau asuh orang tua kan yang diikuti anak-anak itu pasti orang tuanya terlebih dahulu. Jadi tergantung pola asuh orang tuanya, parenting orang tuanya. Kalau misalnya kayak ceritanya saudari Yola tadi, mungkin ibunya tuh lebih kasih menonjol ke anak ini jiwa feminim. Oke. Ya balance dengan jiwa maskulinnya yang notabene dia ini seorang laki-laki. Jadi mungkin itu terpengaruh saat dia menjadi sosok seperti apa bencong. Iya. Oke. Kalau untuk saudara Nesa sendiri? Oke, menurut saya sangat sepakat mengenai apa yang dikatakan oleh Lola. Hal itu terjadi biasanya dari keluarga, dan saya juga ingin menambahkan bahwa ketika ini seperti saya sudah lalui kemarin, saya mendapatkan teman saya di SMA satu orang, dan di situ bisa dibilang juga teman dekat saya, tapi saya tidak terlalu dekat banget sih juga ya. Nah di situ saya melihat bahwa dia itu lesbian. Nah dia itu kenapa saya bisa mengetahui, karena dia suka post sama ini pasangannya itu. Dia suka post, jadi makanya saya mengetahui. Dan di pikiran saya yang muncul itu kenapa ya dia masuk hal negatif dia pamerkan begitu. Nah, padahal hal seperti itu bisa berdampak sama orang-orang yang nonton. Nah dan hal itu mungkin terjadi karena seperti tadi yang Lola bilang, dari faktor keluarganya dan mungkin dari masa lalunya, kayak pasangan hidupnya kemarin, mungkin pacarnya mantannya kemarin dia kayak memperlakukan dia tidak adil. Jadi menurut dia jadi menurut dia itu kalau pacaran sama yang berlawan jenis dia itu kayak bakalan terulang lagi begitu, makanya dia mau sama sesama perempuan. Jadi hal itu terjadi karena keluarga dan pasangan masa lalunya. Oke, menarik sekali ya. Bagaimana pendapatnya? Kalau saya mungkin setuju dengan pendapatnya apa yang bilang Nelsa. Saya juga itu kayak pernah dapat teman
teman sih kayak lebih ke apa ya, mau dibilang teman bukan juga, mau dibilang jauh juga bukan, jadi tidak istilahnya kayak sesama kita lah. Saya pernah dapat begitu dan dia kayak, saya pun dapat pikir kenapa dia begitu, apa karena dia terlalu sering disakiti sama laki-laki atau bagaimana. Oke, jadi masih punya pertanyaan katanya. Kalau untuk saudara Kim sendiri, Kalau dari saya sendiri, saya kan masa kecil saya pernah berteman dengan laki-laki yang punya jiwa feminisme. Nah, kalau dari yang saya lihat dari segi parenting orang tuanya mereka sendiri, yang saya ingat pada saat itu peran ayah dan ibunya itu ada. Dan saya bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa dari masa kecil dengan parenting orang tua yang sudah cukup memadai, tapi di masa kecilnya dia sudah memperlihatkan tanda-tanda adanya LGBT tersebut. Nah, setelah kurang lebih pas semester 2 atau semester 3 kemarin, saya pernah bertanya hal ini kepada dosen saya, Ibu Flo. Nah, ternyata menurut beliau itu ada dari, kalau tidak salah, sejak dari masa di kandungan kita itu kan ada kromosom X dan Y. Nah, mulai dari situ ternyata ada yang lebih dominan. Kalau misalnya lebih dominan tersebut, itu kemungkinan nantinya akan lebih feminisme atau lebih maskulin lagi. Nah, mungkin dari situ juga kita bisa melihat bukan hanya dari segi parenting orang tua, lingkungan, tapi dari dalam masa kandungan kita juga harus memperhatikan pola hidup dan gaya hidup kita. Itu aja sih. oke, menarik sekali. Apakah ada yang ingin menambahkan atau seperti apa? Setuju, tapi bagaimana nanti misalnya tergantung kromosom X sama Y. Nah, tapi kalau misalnya dia bergaul dengan lingkungannya nanti, misal lah ini, kan kebanyakan itu saya sudah alami juga semasa kecil. Ada temanku yang dia jadi bencong karena dia dominan berteman sama kita yang perempuan, jadi terbawa-bawa. Nah, nanti itu anak yang dominan kromosomnya lihat itu dengan pergaulan yang seimbang, dia bergaul dengan sesamanya laki-laki, dia bergaul sama sesamanya perempuan. Kalau menurut saya itu bakalan mungkin tidak terlalu terjerumus lah yang ke LGBT, tergantung bagaimana cara dia mengatur pergaulannya sendiri. Mungkin bisa dibantu dengan hal tersebut juga. Kalau menurut punya teman-teman tadi kan Kak Jenny bilang kalau sedari kandungan itu sudah sangat berpengaruh sekali ya. Bagaimana kalau misalnya ada masih kecil yang sudah kayak ada tanda-tanda LGBT, terus bagaimana pendapatnya teman-teman? Apakah itu masih bisa berubah ataukah sudah tidak bisa atau seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mungkin bisa. Oke, menurut saya itu kalau dari kecil sudah ada begitu, ke depannya itu mungkin bisa berubah karena seperti tadi Kak April bilang itu tergantung dari pergaulan kita. Jadi hal itu tidak bakal terjadi kalau pergaulan kita kayak bagus, normal saja begitu. Jadi itu tergantung dari pergaulan sih. Oke, jadi cara pergaulannya ya. Bagaimana teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Sepakat. Dan juga menurut saya itu dimana pas kecil itu, dimana peran orang tua itu sangat penting dengan cara gimana menasihati kita yang mana baik yang mana buruk, dengan support lingkungan juga, keluarga, teman, supaya nanti pas kita besar, kan itu dari studi kasusnya tadi kecil ya, pas kita besar hal tersebut tidak terjadi di kita sendiri atau di lingkungan kita. Itu makanya dari kecil itu kita harus tahu yang mana
yang dilarang, yang mana yang tidak, dan juga dengan dukungan orang tua dengan orang sekitar. Oke, menarik sekali. Nah, kan tadi teman-teman bilang kalau misalnya banyak sekali influencer itu yang sudah mempertontonkan apa ya, bisa dibilang kayak penyimpangan LGBT. Nah, menurut teman-teman sekalian, bagaimana media sosial itu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap LGBT itu sendiri? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Persilakan kepada saya. Yang kita highlight di sini si influencernya. Iya, kan influencer ini kan berpengaruh sekali ya, apalagi kalau misalnya memiliki followers jutaan. Nah, bagaimana media sosial itu mempengaruhi pandangan masyarakat itu terhadap LGBT sendiri? Apakah semakin sering dilihat, semakin sering ditonton, itu banyak orang yang kayak menormalisasikan atau kayak biasa-biasa untuk melihat hal itu, karena banyak sekali media-media platform itu yang sudah menampilkan hal tersebut dan kayak sudah wajar, dan isinya itu biasanya bukan cuman bukan dihujatan, tapi kayak semacam apa ya, kayak normal cuman biasa-biasa saja. Nah, bagaimana pendapatnya teman-teman itu sendiri? Kalau dari saya sendiri, saya rasa masyarakat di platform media sosial sendiri ini sekarang sudah cukup aware dan juga sudah cukup bijak. Bisa kita lihat dari contoh kasus RA kemarin, pada saat dia viral mempertontonkan aksinya di gym, ada teman-teman yang lihat. Nah, di situ kan bisa kita lihat buka-buka komennya. Di situ masyarakat sudah mulai melakukan aksi boykot. Pokoknya mereka yang kayak meng-cancel lah si RA tersebut, si influencer tersebut. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau ternyata masih banyak juga loh masyarakat yang aware terhadap hal tersebut, yang bisa memilah mana yang baik dan tidak. Nah, kalau dari situ kan, kalau dari masyarakat sudah memboikot sendiri, pasti akan ada rasa dari si influencer ini untuk tidak dulu mempertontonkan dirinya di media sosial karena takut akan hujatan. Tapi yang saya lihat kembali, dia masih berani gitu untuk mempertontonkan dirinya. Saya rasa itu sudah cukup gimana ya, kalau dari segi POV kita sebagai masyarakat sudah cukup mengganggu begitu, karena dia tidak ada kesadaran diri sendiri dan tidak ada istilahnya rasa malu seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Kalau untuk saudara Karis, Kalau saya sepertinya menurut bagaimana pendapat pandangannya saudara itu, media sosial ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap LGBT? Kalau pandangan saya di sosial media mungkin boleh dilihat seperti yang saudara Kajin tadi bilang, mungkin bisa dilihat dari yang kasusnya yang RA kemarin. Menurut saya tuh dia menormalisasikan hal tersebut, tapi dari komen-komennya warga-warga Indonesia tuh kayak gas boykot. Oke, kalau untuk saudara bersendiri seperti Saya kasus yang saya lihat yang paling dominan yang muncul di platform TikTok saya tuh yang lesbi, yang dimana isi komennya tuh sangat bertolak belakang, dimana isi komennya tuh seperti Gwen ya, kapan ya bisa se-publish ini. Nah, jadi menurut saya itu mungkin sudah banyak sekali, cuman karena ada ini influencer yang mencerminkan perilaku tersebut, dia merasa kayak, oh sebenarnya kita yang sebenarnya didukung karena ada yang namanya influencer ini dia juga sedang lesbi lah. Nah, jadi mereka mungkin ada pikiran kayak, kenapa mesti di cancel atau di boykot, sedangkan yang namanya influencer yang notabene itu kan memiliki pengaruh besar lah terhadap apa yang ada di sosial media itu, melakukan hal tersebut. Jadi apa yang saya lihat di media sosial itu, yang saya ekspektasikan dan realita itu sangat berbeda jauh.
kapan waktunya untuk mempublish pasangan mereka yang sesama jenis ini. Oke, kalau untuk saudara Lola. Saya setuju dengan mereka bertiga tadi. Mungkin influencer ini RA maupun influencer yang April maksud tadi itu, walaupun di komentarnya si RA ini penuh dengan boykot, penuh dengan hujatan, bisa jadi juga dia publish kembali karena melihat dari komenan-komenannya yang di bawah-bawah atau yang kayak tidak dominan begitu di atas. Jadi mungkin ada juga yang kayak mendukung apa yang dia publish ini, kegiatan yang menyimpangnya itu. Jadi dia merasa kayak saya ini didukung, jadi saya ini bisa publish kembali apa yang saya lakukan. Jadi lama dia berpikir mungkin kayak lama kelamaan mungkin akan dinormalisasikan hal tersebut. Oke, kalau untuk saudara Melisa seperti apa? Mungkin saya mau ini menanyakan pertanyaannya dulu. Seperti apa tadi pertanyaannya? Menurut teman-teman sekalian, bagaimana media sosial itu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap LGBT? Oke, kalau menurut saya itu ya seperti tadi kita sudah diskusikan bahwa itu tergantung lagi dan tergantung lagi sama orangnya seperti apa. Nah, menurut teman-teman tadi yang sudah katakan mengenai influencer yang beredar di sosial media itu, menurut saya ketika ada influencer yang melakukan hal itu, menurut saya mungkin kita blacklist, kayak kita blokir supaya kayak di bulan TikTok kita tidak lewat terus biar tidak terpengaruh sama diri kita seperti itu sih. Oke, baik. Terus bagaimana dengan anak-anak yang masih di bawah umur yang menggunakan platform tersebut dan masih belum mengerti tentang cara kayak boykot seperti yang teman-teman bilang tadi, kalau misalnya dilihat di boykot, terus bagaimana teman-teman yang kayak anak-anak masih kecil, masih di bawah umur yang suka melihat konten-kontennya, misalnya kan konten-kontennya itu banyak dan banyak fans-fansnya yang masih di bawah umur. Bagaimana pendapatnya teman-teman tentang hal itu? Bagaimana cara menanggulanginya, atau kayak bagaimana cara biar anak-anak kecil tersebut itu, atau kayak misalnya gen alpha tersebut itu tidak terpengaruh, atau ada yang ingin menyampaikan? Menurut saya tuh balik lagi tuh pentingnya peran orang tua, karena diawasi screen time-nya mereka dibatasi, dengan juga untuk menjauhi mereka untuk menyentuh hal yang aplikasi yang namanya TikTok dulu, karena TikTok itu sarannya nih segala hal yang dianggap normal, segala sesuatu apalagi tentang ke orientasi yang gender tersebut itu sudah sangat awam dan sangat normal sekali. Mungkin di situ peran orang tua itu sangat berperan, screen time-nya mereka itu dibatasi, dengan dikontrol lah, diawasi. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, saya sangat setuju sama pendapatnya April mengenai hal tersebut. Hal itu harus diawasi oleh orang tuanya, tergantung dari dari orang tuanya sih. Di situ seharusnya orang tuanya harus lebih ke membatasi anaknya, apalagi kalau mengenai TikTok begitu. Kalau seumuran umur di bawah kayak sekitar 2 tahun begitu, kayaknya kurang deh untuk kayak main atau menggunakan sosial media seperti TikTok seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya setuju dengan mereka berdua bahwa parenting orang tua itu sangat penting bagi anak-anak, dan saya menambahkan mungkin bisa juga dilakukan sosialisasi di lingkungan sekolah,
guru-guru ini memberitahu kepada murid-muridnya bahwa hal ini tidak boleh dilakukan, ini sangat menyimpang, dan guru-guru juga ini mensosialisasikan apa ya, kayak bahayanya menggunakan gadget, bagaimana kesehatannya selanjutnya seperti itu. Oke, ada lagi ya Din? Mungkin menurut saya tuh sekarang ini HP itu ada mungkin kalian tahu semua yang pengawasan orang tua mungkin bisa diaktifkan itu untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Dan sekarang yang saya tahu sekarang itu TikTok bisa ada TikTok anak-anak. Jadi di atas 18 tahun itu dia tidak bisa melihat konten-konten yang belum usianya lah. Oke. Untuk saudara Kajini, apakah ingin menambahkan jawaban seperti apa? Cukup. Oke. Nah, menurut teman-teman sekalian, apakah individu LGBT itu memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang dalam memperoleh seperti pendidikan, kerjaan, layanan kesehatan? Kalau iya, mengapa? Menurut saya semua itu sebenarnya boleh, cuman ini yang bermasalah kan mereka tentang orientasi seksual mereka, yang dimana yang dipertontonkan itu dapat mempengaruhi seseorang, entah itu self defense-nya yang tidak kuat, yang mudah terpengaruh. Jadi untuk yang mengintimidasi yang namanya itu sebenarnya tidak berlaku, kan sesama manusia, sesama kita berada di negara Republik Indonesia ini kan tidak ada batasan untuk yang mengecualikan. Kalau misalnya di lingkungan sekolah kita, biasanya di kampus tidak ada yang mengecualikan kayak LGBT tidak bisa berkuliah di sini, karena itu sebenarnya bukan urusan tentang bagaimana dia, tapi tentang bagaimana seksualnya ini mengganggu dan memengaruhi kita sebagai warga Indonesia. Oke, ada yang ingin menambahkan? Oke. Kan tadi teman-teman bilang semua kalau misalnya lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Nah, bagaimana kalau teman-teman berada di lingkungan seperti itu? Apakah ini masih bisa memperoleh, karena banyak teman-teman LGBT sudah didiskriminasi sama masyarakat Indonesia, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti yang contohnya ada yang di KRL itu yang karena biasanya banyak LGBT yang bisa dibilang yang melecehkan sesama laki-laki dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana pendapatnya teman-teman? Apakah masih bisa dinormalisasikan, kayak maksudnya ini seperti kayak masih layak untuk dapat tempat atau seperti apa? Kalau dari segi saya sendiri, saya punya pengalaman bekerja dengan lingkungan yang banyak, bisa dibilang banyak LGBT di dalamnya, dan saya melihat dari segi pandangan saya sendiri tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan tersebut, dalam lingkungan tersebut. Namun justru yang saya lihat malah sebaliknya, malah kebanyakan dari para LGBT ini sendiri mungkin karena self confidence-nya yang sudah terlalu tinggi, jadi mereka yang kayak lebih merasa diri mereka itu lebih wah, lebih berkuasa, terus lebih mendominasi di tempat tersebut. Jadi saya rasa tidak semuanya LGBT itu merasa didiskriminasi, bahkan lebih banyak menurut dari yang saya lihat di tempat kerja yang lain, di teman-teman saya yang lain juga hal tersebut sama. Mereka justru yang lebih mendominasi, lebih istilahnya memerintah lah begitu, dan kayak tidak ada takutnya sama sekali. Seperti itu sih. Apakah masih ada yang ingin menambahkan?
isu LGBT pada masa yang akan datang. Mungkin dipersilakan kepada saudara. Oke. Bagaimana sikap masyarakat di Indonesia dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang ini? Menurut saya mungkin tidak dinormalisasikan, namun kan kita juga punya empati kepada sesama, jadi mungkin kita bisa rangkul sesama teman kita ini, namun pelan-pelan kita bantu dia untuk berubah, kita nasihati dia. Mana tahu, kita tidak tahu bagaimana latar belakang keluarganya, apa yang membuat dia menjadi seperti itu. Bisa jadi juga karena keterpaksaan. Misalnya kayak yang di jalan-jalan itu biasa yang kayak bencong-bencong gitu kan, ada pernah saya lihat di TikTok lewat, dia kayak terpaksa begitu melakukan hal itu karena kondisi ekonominya. Jadi kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya. Jadi menurut saya kita bisa bantu rangkul pelan-pelan untuk berubah. Oke, kalau untuk saudara diri sendiri seperti apa? Kalau dari saya sama sih, kurang lebih sama. Sebagai manusia kita juga perlu melihat, memberikan empati walaupun kadang kayak berat banget ya. Tapi jangan sampailah melakukan kekerasan seperti itu. Mungkin bisa dibantu perlahan-lahan walaupun cukup sulit ya. Itu kembali lagi ke kita lagi untuk menetapkan self defense-nya kita bagaimana. Yang penting jangan sampai kita yang menjadi alasan mereka untuk melakukan hal-hal negatif lainnya. Oke, baik. Untuk saudara Nangsa sendiri seperti apa? Baik, menurut saya itu kedepannya mungkin seperti yang tadi saudara Lala katakan bahwa kita perlu membantu mereka, mengingatkan mereka bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan atau diterapkan di masyarakat, karena itu bakalan berdampak sama lingkungannya. Jadi seperti menurut saya kita bantu mereka atau menasehati mereka. Dengan cara menasehati mereka itu dengan cara yang membuat dia tidak merasa sakit hati gitu. Jadi kita membantu dia, menegur dia dengan hal yang baik gitu. Oke, kalau untuk saudara April, Kalau menurut saya itu pendapat teman-teman tadi sudah benar, saya tambahkan saja dengan mungkin dengan dibantu juga yang masih bisa mau dibantu, yang masih bisa tertolong lah. Dan juga mungkin mereka juga bisa lihat dari banyaknya penyakit-penyakit, mungkin mereka bisa aware di situ ke penyakit-penyakit yang bisa membahayakan mereka bahkan sampai kematian. Mungkin mereka bisa lihat dari dampaknya itu. Mungkin support juga dari teman-teman sekitar, karena dari teman-teman sekitar pasti lebih didengar lah. kalau untuk saudara tadi, Saya sepakat dengan pendapat semua teman-teman. Yang penting jangan dihakimi, ya kasih tahu saja pelan-pelan, baik-baik, kenapa dia bisa begini dan apa alasannya. Oke, menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi hari ini. Apakah teman-teman ini masih ada pendapatnya atau pengalaman atau pandangan lain yang menurut teman-teman sendiri itu penting untuk disampaikan tetapi belum sempat dibahas selama sesi konseling berlangsung? Apakah ada? Oke, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri sesi konseling ini ya. Baik, terima kasih.
meluangkan waktu, berpartisipasi, terbuka, berdiskusi bersama teman-teman sekalian, dan menyampaikan pendapat selama diskusi berlangsung. Berbagai pendapat yang telah teman-teman sampaikan ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu kita yang memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap LGBT di Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas seluruh teman-teman yang ikut serta menjaga suasana tetap tertib, saling menghargai dan menghormati pendapat teman-teman sekalian. Dan saya tegaskan seluruh informasi ini diperoleh hanya untuk kegunaan untuk akademik saja dan dijaga kerahasiaannya. Oke, dalam fokus group discussion ini pada hari ini semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang baik ya bagi pengembangan ilmu pengetahuan kita, kemudian jadi bahan pertimbangan dalam memahami keberagaman pandangan yang ada di masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipan teman-teman sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat terima kasih ya. Terima kasih.